saya sendiri. Nama saya Rindu Ayu Pujastuti bersama rekan saya Asti Sadia Putri, Eva Dijayandri. Nah, kali ini kami akan membawakan materi mengenai cara menyusun standar kompetisi IPI dan kompetisi penunjang untuk materi reading dan writing berdasarkan teori behavioristik. Untuk semuanya silahkan disimak ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah perubahan tingkah laku siswa yang disebabkan adanya komunikasi dari pengalaman. Teori ini dianut oleh Berliner dan Cage yang mana menjadi sangat populer di kalangan para filosof pendidik. Lebih lanjut, teori behavioristik merupakan bentuk perubahan tingkah laku pada siswa dalam hal kebiasaan dan pola pikir baru sebagai akibat dari adanya respon dan rangsangan. Bila disimpulkan, tujuan dari teori ini adalah siswa bisa diasumsikan sudah belajar bila mereka telah memperlihatkan perubahan dalam tingkah lakunya. Berlandaskan hal paling utama pada teori behavioristik adalah input kepada siswa yang berbentuk rangsangan atau stimulus dan output yang berbentuk respon. Maksud dari stimulus atau rangsangan adalah segala bentuk apapun yang guru sampaikan kepada pembelajar dan respon adalah bentuk tanggapan pembelajar dari apa yang disampaikan oleh guru. Dalam pelaksanaannya, guru harus memperhatikan dengan teliti tentang stimulus dan respon, sebab apapun yang guru sampaikan, stimulus yang guru sampaikan dan apapun yang ditanggapi pembelajar atau respon dari pembelajar harus bisa diukur dengan baik. Teori behavioristik berfokus pada pengamatan yang terukur, karena pengukuran adalah cara paling berguna untuk mengetahui perubahan kebiasaan dan tingkah laku pada pembelajar atau siswa. Dan berikut ini adalah penjelasan alur dan unsur stimulus dan respon. 1. Drive atau dorongan. Siswa bisa merasakan keinginan kepada sesuatu sehingga siswa bisa termotivasi untuk mendapatkannya. Yang kedua adalah stimulus, rangsangan. Guru akan melepaskan stimulus yang mengakibatkan adanya reaksi siswa. Yang ketiga adalah respon atau reaksi. Reaksi siswa akan hadir sebagai jenis stimulus yang dihadapi dari keterlibatan guru pada pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah reinforcement atau penguatan. Guru akan mengulang stimulus tapi dengan bentuk yang berbeda agar siswa bisa melakukan reaksi yang sama sehingga mereka bisa mendalam dalam suatu yang telah menjadi tujuan awal pembelajaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, sesuai dengan materi pembelajaran. Teori behavioristik mampu mengemban beban pembelajar untuk bisa mencapai tujuan belajar. Teori ini mengakomodasi pembelajar agar bisa termotivasi secara konsisten dalam meraih kompetensi yang dituju. Dan yang kedua, materi pembelajaran dirancang secara khusus. Siswa yang memiliki motivasi lebih dalam ilmu pengetahuan akan terakomodasi dengan baik. Sebab teori behavioristik memiliki karakter sangat mendetail dan runtut dalam menyampaikan sebuah ilmu atau materi. Yang ketiga, membangun konsentrasi individu. Behaviorisme ini menuntut setiap pembelajar untuk melahirkan kebiasaan konsentrasi. Ini berlandaskan agar pembelajar selalu siap dalam merespons segala yang diberikan pengajar. Yang keempat, sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Teori ini sangat cocok untuk kalangan anak-anak karena dalam belajar masih membutuhkan dominasi orang tua. Apalagi mereka cenderung belajar untuk meniru setiap apa yang dilakukan orang tuanya. Ini bisa bermanfaat untuk membangun pola pikir dan respon cepat untuk menciptakan konsentrasi pada anak. Dan yang terakhir, kelima adalah perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Perubahan pada
individu merupakan hasil dari teori behavioristik karena perubahan tersebut bisa dilihat dengan jelas. Bisa disimpulkan bahwa individu dianggap telah belajar bila mereka membentuk perilaku dan kebiasaan baru. Karena ini, teori behavioristik sangat mudah untuk diidentifikasi hasilnya. Oke, selanjutnya kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, hanya berpusat pada tenaga pendidik. Pembelajaran yang berlandaskan behaviorisme ini dalam penerapannya berfokus pada guru yang menjelaskan suatu materi. Bila guru tidak kreatif dalam penjelasan ilmu pengetahuan, maka pembelajar akan bosan dan mengurangi daya kreatif dan aktif pembelajar. Yang kedua adalah lebih mengutamakan hafalan dibandingkan latihan. Penekanan lain pada behaviorisme adalah penekanan pada hafalan. Karena umur teori ini sudah tua, maka hasil dari penerapan cenderung ketat dan pembelajar akan kekurangan referensi tentang cara berpikir. Yang ketiga adalah kaku dan membosankan. Karena berfokus pada guru, pembelajaran ini akan berjalan kurang menyenangkan dan yang pasti akan membosankan bila mana guru tidak kreatif dan tidak inovatif. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu individu dibentuk menjadi pasif dan tidak inovatif. Siswa dituntut untuk terus menerima ilmu dari guru dan belajar menggapai tujuan seperti nilai akan membuat siswa menjadi pasif dan kurang inovatif. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyusunan silabus. Silabus ini disusun berdasarkan teori behavioristik dan kelompok kami bertanggung jawab atas materi reading dan writing. Jadi di sini kami tidak merubah KD dan KI, tetapi kami hanya merevisi kegiatan pembelajarannya yang berkaitan dengan reading dan writing. Oke, di sini ada langkah-langkah pertama dalam membuat silabus, yaitu yang pertama menentukan silabus yang mau kita buat untuk jenjang sekolah, misalnya jenjang sekolah SMP, SMA, SMK atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, membuat kompetensi inti yang terdiri dari kompetensi 1 dan 2 mengenai nilai agama dan sosial. Kompetensi 3 mengenai kognitif dan kompetensi 4 mengenai psikomotor. Dan kemudian menentukan kompetensi dasar yang terdiri dari bagian kognitif dan psikomotor. Dan selanjutnya menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian menentukan konsep dari kegiatan pembelajaran. Mengenai materi reading dan writing ada di HD 3.3 mengenai expressing suggestion. Kemudian 3.4 mengenai descriptive text. Dan kemudian 3.5 mengenai announcement. 3.7 mengenai recount text. Kemudian 3.8 mengenai narrative text, dan yang terakhir 3.9 mengenai songs lyric. Kemudian kami merevisi hanya bagian kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan teori behavioristik yang berkaitan dengan stimulus dan respon. Berikut kami perlihatkan contoh yang telah kami revisi, yaitu bagian KD 3.3 mengenai expressing suggestion. Dalam kegiatan pembelajaran, di sini kan kami hanya merevisi kegiatan pembelajarannya saja. Jadi yang pertama itu berdoa sebelum pembelajaran dimulai, dan kemudian guru menjelaskan materi mengenai expressing suggestion yang mencakup grammar seperti would you like to bla 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 dan be going to bla bla bla. Nah, kemudian bertanya jawab tentang materi. Misalnya kita mempunyai saudara yang sedang sakit, kemudian kita memberikan sugesti kepada saudara kita seperti bagaimana
disuruh pergi ke dokter. Nah, kemudian dalam bahasa Inggrisnya bisa seperti ini. I guess your sister or brother should going to see the doctor. Nah, mungkin seperti itu. Dan kemudian membiasakan menerapkan yang sedang dipelajari dalam interaksi dengan guru dan teman secara alami di dalam dan di luar kelas. Jadi di sini itu menerapkan kegiatan yang sudah dipelajari dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang terakhir itu melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar. Jadi kita setelah belajar, guru bertanya kepada siswa apakah materi yang tadi dipelajari sudah dapat dimengerti atau belum, atau juga masih perlu dijelaskan kembali. Nah, mungkin itu materi yang saya paparkan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai cara penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Mengenai materi reading dan writing itu sendiri, dalam silabus ada di KD 3.3 mengenai expressing suggestion, 3.4 mengenai descriptive text, 3.5 mengenai announcement, 3.7 mengenai recount text, 3.8 mengenai narrative text, dan 3.9 mengenai songs lirik. Namun, kami mengambil contoh dari KD 3.8 mengenai narrative text yang disesuaikan dengan teori behavioristik yang berkaitan dengan stimulus response. Kemudian, untuk membuat RPP itu sendiri, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu pertama, mengisi administrasi RPP terlebih dahulu, seperti nama sekolah. RPP tersebut akan dibuat untuk sekolah mana. Selanjutnya, mata pelajaran. Mata pelajaran yang akan dibuat RPP itu apa? Dalam hal ini berarti bahasa Inggris. Selanjutnya, kelas atau semester. Di sini kami akan membuat RPP bagi kelas 10 semester 1. Dan selanjutnya adalah alokasi waktu, yaitu sekitar 90 menit. Dan selanjutnya topik pembelajaran yaitu narrative text dan pertemuan ketiga. Selanjutnya yaitu membuat standar kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan pembelajaran, di mana untuk narrative text itu sendiri tujuan pembelajarannya yaitu pertama, siswa dapat menjawab teks monolog sederhana berbentuk naratif. Yang kedua, siswa dapat membaca teks monolog lisan berbentuk naratif. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu memproduksi teks berbentuk naratif. Kemudian langkah keempat yaitu menentukan materi pokok yang akan digunakan. Dalam hal ini kami menggunakan contoh teks naratif dan gambar penunjang. Dan langkah kelima yaitu menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Dalam hal ini kami menggunakan metode pembelajaran dua, yaitu yang pertama picture and picture. Mengapa kami memilih metode tersebut? Yaitu kami menyesuaikan dengan teori behavioristik untuk memberikan stimulus dan respon. Maksud di sini yaitu nantinya guru akan menstimulus siswa dengan memberikan gambar, kemudian siswa akan merespon dengan membuat sebuah karangan berbentuk naratif berdasarkan gambar tersebut. Dan yang kedua metodenya itu yaitu student based learning, yaitu pembelajaran di sini difokuskan kepada siswa, di mana siswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya untuk langkah keenam yaitu menentukan strategi pembelajaran. Mengenai strategi pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk tatap muka dan mandiri. Untuk tatap muka itu sendiri, yang pertama adalah guru menjelaskan materi mengenai narrative text dimulai dari pengertian, fungsi, struktur, dan sebagainya. Selanjutnya
guru akan menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan mengenai materi yang telah diajarkan. Kemudian siswa akan menjawabnya. Dan selanjutnya, guru akan menampilkan gambar kepada siswa untuk dideskripsikan melalui teks dan kemudian dipresentasikan. Dan yang terakhir yaitu guru memberikan nilai kepada siswa yang telah berpartisipasi. Nah, untuk strategi yang kedua yaitu mandiri, siswa membuat teks naratif mengikuti gambar yang telah diberikan oleh guru. Dan yang kedua yaitu siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Selanjutnya untuk langkah ketujuh yaitu menentukan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal seperti berdoa, mengabsen siswa dan sebagainya selama kurang lebih 10 menit dan dilanjutkan ke kegiatan inti yaitu seperti eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi selama kurang lebih 70 menit dan kegiatan penutup seperti refleksi diri dan berdoa selama kurang lebih 10 menit. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang ke-8 yaitu menentukan sumber atau alat pembelajaran. Untuk naratif itu sendiri, kami akan menggunakan sumber dari blog, yaitu blog dari Englishiana. Di situ kami mengambil contoh dari teks naratif itu sendiri. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu langkah untuk menentukan pedoman penilaian siswa. Guru bisa memberikan penilaian kepada siswa melalui berbagai macam. Namun yang kami buat di sini yaitu guru memperlihatkan sebuah gambar kepada siswa untuk kemudian siswa membuat karangan teks naratif berdasarkan gambar tersebut. Kalau di sini kami mengambil contoh menggunakan gambar seperti guru memperlihatkan sebuah gambar Snow White, kemudian siswa diminta untuk membuat karangan teks naratif berdasarkan gambar tersebut. Mungkin cukup sekian dari penjelasan pembuatan RPP. Mungkin sekian pemaparan materi